Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Jamaah salat duha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ya, saya kemarin dikasih kurang sehat. Ya, radang tenggorokan. Mungkin ada nih yang ngerasain nih, karena lagi musim pancaroba katanya ya, anget, ntar panas, ntar lagi dingin. Ya, nggak bisa nelen, susah banget nelen. Iya, nelen susah. Mau makan apalagi, la ilaha illallah. Itu sampai 3 hari, ya, 3 malam itu kagak bisa tidur dengan tenang, nyenyak. Itu mah ketimbang tenggorokan doang. Coba bayangin, ya. Kalau yang diberikan oleh Allah nikmatnya bukan cuma tenggorokan, ternyata banyak banget dari atas rambut sampai kaki yang paling bawah. Ya, ketika semua anggota itu normal, luar biasa ternyata. Seneng banget dah kalau kita bisa nelen dengan ya, dengan lancar, ngelihat dengan terang, bisa mendengar dengan jelas, bisa ngerasain makanan dengan nikmat. Ada orang punya duit, iya gak? Punya duit tapi dia gak bisa makan. Dipilih-pilih makanan yang bening-bening lagi, bening-bening lagi. Kenapa bening-bening? Kata dokter begini katanya. Nah itu dia. Jadi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini aja udah banyak banget. Karenanya sudah semestinya kita merasa harus bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur. Bagaimana caranya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan yang sekarang Allah sudah bagi. Bagaimana caranya kita bersyukur? Yang pertama kita ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya setiap ya apa yang kita nikmati, kita semua harus kita ucapkan dengan alhamdulillah. Ya, kemudian apalagi yang setelah itu kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah, ya, tentu kita sebarkan kepada orang lain. Kenikmatan yang diberikan kepada kita, kita kasih ke orang lain juga. Ya, itu dia. Kalau kita nikmatnya dikasih kesehatan, maka ya kita juga sebar kesehatan itu kepada orang lain. Caranya seperti apa? Ya, tadi saya lihat di sini jalanan banyak yang pada senam. Ada senam nih, ada nggak yang ikut senam tadi pagi jam 6? Masya Allah, bareng-bareng senamnya. Ya, ngelemesin otot. Ya, jangan sampai ntar asam urat, kagak bisa jalan. Nah, ini harus kita rawat. Ya, kesehatan itu harus kita rawat. Ya, dan ini berbagai cara yang sangat ya mungkin kita kita supaya syukur itu Allah berikan kepada kita, kita lakukan. Ya,
Jangan sampai ketika Allah berikan kenikmatan itu kita malah ingkari. Nah, kalau diingkari maka Allah akan tarik nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, marilah kita sampaikan salam kita, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat duha yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tema tentang sirah nabawiyah. Salah satu yang kita bahas adalah tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah. Ya. Kenapa, pertanyaannya, kenapa Rasulullah mau hijrah? Kenapa Rasulullah hijrah? Kenapa kira-kira? Siapa yang tahu nih, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Kenapa Rasulullah hijrah dulu dah, nggak usah ke Madinah. Kenapa Madinah terus? Pertanyaan kedua, kenapa Rasulullah hijrah? Oh, pada pura-pura nih, udah tahu semua nih kan ya. Mungkin yang pertama ya, kenapa Rasulullah melakukan hijrah? Hijrah itu adalah perpindahan dari titik yang satu ke titik yang lain. Ya. Kenapa Rasulullah melakukan hijrah? Karena di kota Makkah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditolak, diboikot. Mungkin pernah ada yang membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, ketika dakwah di Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sirriyah. Sirriyah apa? Sembunyi-sembunyi, betul ya? Ada periodenya, sembunyi-sembunyi dulu nih. Kenapa? Orangnya masih dikit, belum banyak. Kemudian turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Kasih tahu kerabat-kerabatnya. Oke, kalau begitu sudah mulai jahriyah ya. Kalau nggak salah udah dibahas nih, sirriyah dan jahriyah sudah dibahas ya. Sirriyah, jahriyah. Sirriyah ini sembunyi-sembunyi selama berapa tahun? 3 tahun. Jahriyahnya 10 tahun. Jadi periode Makkah itu dakwahnya Rasulullah totalnya ada 13 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk periode jahriyah, periode dakwah yang terang-terangan, artinya nggak sembunyi-sembunyi lagi, pada saat itulah orang-orang kafir Quraisy semakin nyata permusuhannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lagi, alhamdulillahnya Rasulullah ada backingnya. Siapa backingnya Rasulullah? Ada siapa? Ada pamannya. Siapa pamannya? Siapa? Abdul Muthalib atau Abu Thalib? Nah, ketukar ntar nih. Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abu Thalib. Abdul Muthalib kakeknya. Kemudian siapa lagi yang membackingi Rasulullah? Ada istrinya enggak? Ada istrinya. Siapa istrinya Rasulullah? Ummul Mukminin Siti Khadijah. Di backup Rasulullah tuh. Ya. Pulang ke rumah merasa ketakutan, langsung datang ke Siti Khadijah. Ada yang ngancem, pulang ke Abu Thalib. Siapa yang ngancem? Selama ada saya, kata Abu Thalib, ya nggak boleh ada yang colek tuh Rasulullah. Bayangkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus diuji. Ada yang pernah mendengar tentang Amul Husni? Tahun kesedihan? Ada? Kenapa itu disebut dengan Ta'amul Husni? Nah, tadi yang backup dua-duanya ini
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, dipanggil oleh Allah. Yang satu, Siti Khadijah, adalah kekasihnya Rasulullah SAW, dipanggil oleh Allah, udah sakit tuh ya, down bahasa kitanya, ya enggak. Kemudian dipanggil lagi Abu Thalib yang jagain Rasulullah. Jadi sekarang yang backup siapa? Enggak ada, cuman Allah Subhanahu wa taala sama anak-anaknya yang perempuan, karena anak yang laki-laki udah pada meninggal. Apalagi ketika itu Amul Husni, sebelum Amul Husni ada lagi Rasulullah itu diasingkan. Rasulullah dan para sahabatnya itu kalau kita diusir dari Mekah. Nggak boleh datang lagi ke Mekah. Pokoknya yang masuk Islam, ente kan udah terang-terangan nih, ya, udah terang-terangan ya menolak nenek moyang kami, silahkan pergi keluar Mekah, ditempatkan di padang yang tandus, nggak ada makanan, nggak ada pohon, ya. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang masih punya keluarga tapi keluarganya dia nggak masuk Islam, nggak boleh dia bantuin tuh keluarganya. Misalnya yang masuk Islam anaknya, orang tuanya nggak masuk Islam, masih syirik, ya kan kesian kadang-kadang lihat anaknya, ya anaknya dah, ya kayak Abdurrahman bin Auf misalnya, orang kaya, ya kalau jalan ini, ya mulai jalan udah bening-bening kelihatan tuh, mengkilat-mengkilat. Wah, udah kayak apaan ya? Udah kayak kaca kalau begitu. Kemudian dia lewat, ya kan, baunya itu udah kecium duluan. Coba bayangin, wangi, kemudian bercahaya. Abdurrahman bin Auf. Tapi giliran dia masuk Islam, ibunya tarik tuh fasilitas, bapaknya tarik tuh fasilitas. Biarin, nggak apa-apa dah, nggak apa-apa, nggak dapat kartu kredit, nggak apa-apa, nggak dapat ATM, nggak apa-apa dah. Bahasanya begitu. Sampai nih orang nih bener-bener nih anak nih, ya nih anak bener-bener nih masih aja udah ditarik fasilitasnya. Kalau begitu emaknya boikot makan. Wah, emaknya sekarang, kemarin dianya, sekarang emaknya. Kalau masih kagak mau masuk pindah agama lagi, emak bakalan mogok makan, biarin emak mati dah. Nah, digituin, diancam. Ya anaknya gimana kira-kira nih? Anaknya gimana kira-kira nih? Masuk kafir lagi nih? Ternyata enggak juga, mak. Biar mati naik, mati hidup, saya juga nggak bakal masuk lagi. Wah, ini bener-bener ya anak. Nggak tahan. Udah dah, biarin dah kalau begitu. Akhirnya dilepas. Salah satu contoh, ya, yang tadinya hidupnya luar biasa, masuk Islam langsung melarat. Mau ditolongin kagak boleh, mau menikah nggak boleh, bermuamalah nggak boleh, berdagang nggak boleh. Bayangin, nggak boleh berhubungan sama sekali, ditutup aksesnya selama 3 tahun berturut-turut. Banyak yang kelaparan, mati. Inilah yang disebut dengan Amul Husni. Pada saat itu juga Rasulullah, ya kekasih Rasulullah, pelindung Rasulullah juga diangkat, ya, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang bertubi-tubi ini membuat Rasulullah SAW sudah tidak tahan di Mekah. Betul nggak? Pertama Rasulullah udah nggak bisa masuk Mekah, ya udah dijagain. Rasulullah sholat di Mekah ditimpukin kotoran. Nggak cukup ditimpukin kotoran, sama Abu Lahab, sama Abu Jahal diapain? Dikasih usus nih yang masih berdarah-darah nih, kemudian diikat di lehernya, digituin. Lah, lagi sujud, lagi sholat, bayangkan. Kemudian Aisyah datang, dikemplang tuh Abu Jahal. Padahal mah engkongnya itu ya, kalau kita bilang ya encingnya itu. Cing, jangan begitu, ngapa cing? Ya akhirnya dilepasin itu, ya, usus kotoran unta. Udah dah, ya kita pulang ya Pak, ya Pak, pulang dah, pulang.
Sehingga dakwah ya di Mekah itu dirasa memang sudah stuck, nggak bisa lagi dia naik. Bayangkan, ketika itu ditambah lagi permusuhan dan penyiksaan yang semakin nyata kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang mengikutinya. Contoh yang disiksa, siapa yang disiksa? Bilal contohnya. Bilal termasuk yang awal-awal disiksa dia nih. Ya, udah dipecut, kemudian dikasih apa? Batu yang gede di atas tubuhnya. Waduh, luar biasa. Siapa lagi? Ada yang disebut dengan keluarganya Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir, berarti bapaknya Yasir juga termasuk. Ibunya siapa? Ibunya Yasir siapa? Ibunya Yasir. Istrinya Yasir atau ibunya Ammar siapa namanya? Syuhada yang pertama kali syahid. Siapa? Sumayyah. Luar biasa, disiksa sampai mati. Seketika diketahui banyak orang yang disiksa, dan siksaannya ini bukan siksaan-siksaan cuman ya mengancam, tapi sudah membunuh nyawa. Kalau begini nggak bisa lagi dah, kalau begini nih harus hijrah. Ternyata hijrah yang pertama tuh bukan ke Madinah, ada yang ke Habasyah. Rasulullah SAW mengutus Ja'far bin Abi Thalib, pamannya, untuk ke Habasyah. Rasulullah juga pernah hijrah, pernah dakwahnya tuh bukan di Mekah lagi, ya, tapi masih dekat Mekah, namanya Taif. Ada yang namanya Taif, Bukit Taif, sampai sekarang masih ada. Ya, kalau umroh minta mau ke Taif, lihat di situ banyak anggur, banyak perkebunan, karena dia dataran tinggi dan sejuk. Ya, luar biasa. Ketika Rasulullah datang ke Taif, bukannya malah disambut, tetapi disambit. Ya Allah, bukan disambut tapi disambit. Yang disambit kepalanya, yang darahnya sampai kaki, artinya sambitannya kenceng nggak tuh ya? Kenceng dan banyak, itu berarti kan? Ya, jadi yang disambitnya atas tapi berdarahnya sampai kaki, artinya ngocor tuh darahnya. Luar biasa perjuangannya Rasulullah ketika itu. Ya, dah di Mekah nggak diterima, di Taif nggak diterima, sampai malaikat bilang, ya Rasulullah, ini istirahat nih. Ya Rasulullah, ini udah di bawah, ya, udah di bawah Taif, ya Rasulullah. Ya, susah banget kita nih, katanya, bahasa kita begitu ya. Susah banget kita, kayaknya pengen nyampein kalam Robnya, tapi dibeginiin. Susah banget kita nih. Barusan kita disambit lagi. Ya, apa perlu kita terbalikin tuh Taif begini? Ya, dari begini jadi begini, kata malaikat Jibril. Kalau misalnya kita lagi emosi kan, iya balikin aja tuh, terbalikin ya kalian. Jadi tuh, ya. Tetapi ketika itu Rasulullah, jangan. Kata Rasulullah, ya, apakah mau diaminkan? Jangan. Ya, fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak tahu. Mudah-mudahan nanti generasi selanjutnya yang akan diberikan hidayah. Ternyata benar habis itu. Nggak lama nanti, nggak nyampe 10 tahun, seluruh penduduk Taif masuk Islam setelah Fathul Mekah. Jadi banyak nih, ya, penyebab Rasulullah hijrah, nggak diterima di dakwah di Mekah, nggak diterima di Taif, tuh. Kemudian Rasulullah nggak ada lagi, yang mau didakwahi lagi udah nggak ada dah. Kemudian Rasulullah sudah stuck dakwahnya, dan ketika Rasulullah SAW pulang lagi ke Mekah, ya, Rasulullah selalu menunggu jamaah haji. Ingat, haji itu bukan hanya ada di dalam agama Islam,
haji itu adalah syar'u man qablana, syariat sebelum agama Islam. Syariatnya siapa itu? Nabi Ibrahim. Sahih. Jadi adanya Makkah, adanya Hajar Aswad, adanya di situ makam Ibrahim, adanya di situ sungai, sumur, Zam-Zam, itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Yang membedakan adalah syariatnya. Ya, yang membedakan adalah syariatnya. Maksudnya bagaimana? Ketika dahulu kala kaum kafir Quraisy mereka melakukan syariat Nabi Ibrahim, dia sudah selewengkan. Dia tawaf, tawafnya 7 kali. Tapi yang disebut siapa? Yang disebut siapa? Kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, begitu ya. Doa Rabbana, kita doa. Yang dipanggil adalah Allah, Allah, Allah. Zikir. Kalau mereka yang dipanggil siapa? Berhalanya. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, la ilaha illallah. Makanya nggak benar, ada kesyirikan, penyimpangan. Dan ketika mereka menyembelih, menyembelihnya juga atas nama berhala, sama. Seolah-olah ya ibadahnya benar, kelihatan pakai mata gitu, tetapi kalau didengerin ternyata banyak penyimpangan. Itu yang membedakan syariat, ya, atau membedakan ibadahnya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dengan Rasulullah SAW. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi walaupun ada orang-orang yang mau haji, ya, dari luar kota, dari luar negara, dari luar Arab, ketika itu Rasulullah tuh akan tungguin di pintu-pintu masuk kota Makkah. Rasulullah kan kok udah nggak diterima nih di Mekah. Di Mekah di Ka'bah Rasulullah nggak diterima tadi. Rasulullah sholat disambitin, ya, masih sholat kemudian dicekek. Udah dah, kalau begitu dah kita keluar dari pintu Makkah. Siapa yang mau masuk Makkah disampaikan lah sama Rasulullah. Ya, disampaikan apa? Disampaikan tauhid, ajaran-ajaran Islam. Dari mana? Saya dari sini, dari. Kemudian sampailah pada masanya ketika itu yang disambut adalah orang-orang dari Madinah. Namanya dulu bukan Madinah. Namanya dulu Yastrib. Ya. Pada tahun ke-11 Rasulullah diangkat menjadi nabi. Berarti ya sudah 11 tahun Rasulullah diangkat nabi. Umur Rasulullah berarti 51 tahun, ketemu dengan orang Yastrib. Ya. Orang Yastrib ini ada 2 suku besar. Namanya suku Aus dan Khazraj. 2 suku besar. Ya. Di Yastrib ini orang Yahudi, mereka orang Yahudi kebanyakan, ya. Tetapi 2 suku ini yang paling besar ada Aus dan Khazraj. Sayangnya suku Aus dan Khazraj ini berantem mulu, nggak kelar-kelar tuh. Pokoknya senggol bacok gitu aja dah. Bahasa kita nih, lewat kampung knalpot gede sebelah, wah udah dah. Ya, disambitin pakai balok, jatuh, besoknya disamperin satu kampung. Kira-kira begitu kalau bahasanya. Nggak kelar-kelar. Ntar masalah ini, ntar masalah itu, ntar masalah ini. Nah, pada saat itu umur Rasulullah ke-11 kenabian berarti 51 tahun. Rasulullah menyampaikan risalah kenabian. Ternyata mereka welcome. Alhamdulillah diterima. Dan di antara mereka ada yang masuk Islam, Masya Allah. Ya, nah ini kita boleh, ya, kita bisa lihat nih ketika Rasulullah SAW ya mendakwahi mereka, ya, yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Jaraknya itu 5 kilo dari Ka'bah, ya, di luar Mekah. Rasulullah di situ ketemu dengan mereka.
Dan Rasulullah membaiat mereka. Baiat itu apa? Sumpah setia, perjanjian hidup semati, suka-suka, duka-duka, kira-kira begitu. Ya, apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Baiatul Aqobah yang pertama? Nah, ini di sini. Mereka berjanji tidak akan syirik kepada Allah. Artinya dia sudah masuk Islam, dia tidak mau lagi syirik kepada Allah. Ini ada latar belakangnya. Kenapa mereka menerima Rasulullah? Tadi mereka Aus dan Khazraj selalu berantem. Yang kedua, mereka mengetahui dalam kitabnya sendiri. Kitab Yahudi apa? Taurat. Di dalam kitabnya sendiri ada nanti Nabi di akhir zaman yang namanya itu Ahmad. Ada di dalam kitab kita juga ada. Ya. Mubasyiran bi rasulihi ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika ya Bani Israel itu dikasih tahu ya akan ada pada masanya nanti akan datang ya seseorang utusan yang akan dinamakan Ahmad. Mubasyiran, mereka merasa bergembira. Cuman masalahnya bergembiranya itu nggak jadi gembira karena yang diangkat itu adalah bukan dari kaum mereka tetapi dari kaum Arab, Quraisy. Itu masalahnya. Tetapi yang garis lurusnya gitu ya, bilang nih ada juga nih Yahudi garis lurus. Mereka menerima. Ya, sudah dititahkan di dalam Taurat bahwa Nabi Muhammad ciri-cirinya seperti ini. Mereka terima. Mereka hilangkan hawa nafsunya, nggak ada masalah. Terjadilah Baiatul Aqobah yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, perjanjiannya itu dia tidak akan menyekutukan Allah, nggak syirik kepada Allah, dia akan setia kepada Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga akan berkorban jiwa dan harta. Yang keempat, bersedia ikut dakwah menyebarkan agama Islam nanti di kampungnya kalau dia kembali. Yang kelima, tidak akan saling membunuh antara mereka. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan kecurangan. Artinya nggak balik lagi pada agamanya. Ini ya yang dilakukan oleh orang-orang Yastrib kloter pertama atau kita sebut Baiatul Aqobah yang pertama. Kemudian Rasulullah melepas mereka masuk ke Mekah, melakukan haji, ya, melakukan haji. Kemudian mau pulang ke Madinah, mau pulang lagi ke Madinah, Rasulullah udah nungguin sama yang namanya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab, tolong ajarin mereka Islam. Jadi nanti waktu dia kembali ke Madinah, ya, gerombolan ini ada yang nanti akan dijadikan guru, namanya Mus'ab bin Umair. Makanya Mus'ab bin Umair di dalam sirah Nabawiyah disebut juga dengan duta besar pertama Islam. Kemudian setelah itu 51 tahun, 2 tahun selanjutnya ya Rasulullah SAW menerima lagi orang dari Yastrib. Dan ini jumlahnya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ya. Ada yang disebut dengan Baiatul Aqobah yang kedua. Baiatul Aqobah itu apa? Aqobah itu bukit. Biasanya orang dulu itu mengabadikan sesuatu biasanya diabadikan dengan nama tempat. Ya, misalnya perang Badar. Perang yang terjadi di Badar, perang Uhud, perang yang terjadi di Uhud. Kalau nggak tempat, biasanya yang ada ketika itu misalnya kejadian-kejadian yang nggak biasa dilakukan. Misalnya penyerangan orang-orang dari Yaman menuju
mau menghancurkan Ka'bah, disebut dengan tahun gajah, gitu ya. Ya kita kan ada juga nih tahun Covid. Nah, nanti kita mau namain apa ntar nih tahun Covid nih, ya. Ya jangan nama orang ntar Covid namanya, jangan ya. Artinya ada kejadian-kejadian yang luar biasa dijadikan nama ketika itu. Ya, biasanya kalau nggak ada kejadian yang luar biasa, biasanya namanya adalah nama tempat. Kemudian yang Bai'atul Aqabah kedua itu terjadi setelah 2 tahun Bai'atul Aqabah yang pertama. Apa isinya? Isinya melanjutkan isi yang pertama. Yang pertama adalah mematuhi perintah Rasulullah SAW. Nah ini dia, mematuhi perintah Rasulullah. Jadi mereka ini sudah meminta Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Ya Rasulullah, ya udah dah, karena di sini nggak diterima, di sana aja kita terima. Saya akan patuh, mematuhi semua perintahnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berinfak. Makanya nanti orang-orang yang Bai'atul Aqabah 1 dan 2 dan orang-orang yang masuk Islam di di Madinah itu kan disebut nanti kaum Muhajirin atau kaum Ansor? Muhajirin apa Ansor? Yang di Madinah? Ansor. Ansor itu golongan apa? Penolong. Penolong siapa? Penolong Muhajirin. Jadi mereka disebut penolong. Kenapa mereka nolongin? Karena orang-orang yang datang dari Mekah itu dikasih harta. Nih saya punya harta nih, ya 10 juta, 5 jutanya bakal ente, separuh dipotong. Betul nggak? Bahkan bukan cuma harta tuh. Apa tuh? Bininya juga dikasih. Anda ceraiin, ente mau yang mana nih? Tuh bayangin tuh, Ansor. Kenapa ketika Muhajirin hijrah itu, ketika hijrahnya bukan kayak kita, ya nyewa mobil, ya ntar dipakein di sono, disambut, dang dang, enggak. Ya hijrahnya itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ketika itu kaum muslimin memang lagi disiksa. Jadi kalau dia ketahuan mau pergi nih, wah ini nih dijegat, nggak boleh pergi, ya disiksa lagi sampai dia kembali kepada agamanya. Nauzubillah min zalik. Dia nggak ikhlas banget nih, orang kafir nggak ikhlas banget, apalagi hijrahnya itu nanti ke Madinah. Kenapa? Ini belum yang kedua nih, kenapa hijrah dulu Madinah? Lalu tempatnya lebih strategis. Jadi kita terusin dulu Bai'atul Aqabah, ya. Yang kedua, yang ketiga, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka berjanji amar ma'ruf nahi mungkar. Luar biasa nih perjuangannya mereka nih. Yang keempat, mereka akan berjihad bersama-sama Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah diserang nih, oke, kita bersama-sama berjihad, ya. Dan yang terakhir adalah mereka akan menjaga Rasulullah dan keluarganya, melindungi Rasulullah dan keluarganya. Kalau sampai hijrah nanti akan dilindungi semuanya. Atas ya sambutan yang sangat hangat daripada orang-orang Yastrib, kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk hijrah duluan. Rasulullah kalau terakhir, Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib itu terakhir itu yang laki-laki doang, yang perempuannya nggak ada yang hijrah. Ya walaupun dikatakan ada yang nyusul, iya. Tapi yang laki-laki duluan semuanya. Anaknya nggak dibawa, anaknya mah lah, anak rewel, ya digendong-gendong rewel, entar biarin bapak-bapaknya dulu nih, ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sudah mulai diperlihatkan atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala isyarat-isyarat untuk berhijrah. Di antaranya, aku pernah mimpi, ya kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, berhijrah dari Makkah menuju satu tempat yang ada pohon kurmanya. Ya, yang ada pohon kurmanya sebetulnya banyak.
Di mana nih? Nah, ini belum nih, masih belum kelihatan. Madinahnya belum kelihatan. Lalu aku mengira daerah itu adalah Yamamah atau Hajar atau Ahsa. Namun ternyata bukan daerah itu semua. Ya, yang dimaksud dalam mimpi itu belakangan diketahui adalah Yastrib. Kemudian Rasulullah dalam sabda yang lain, aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, ya, yaitu satu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua harrah, ya. Kemudian Rasulullah SAW ya mengumumkan kepada para kaum muslimin, ya, baik yang ada di Mekah maupun yang ada di Habasyah. Kan tadi kan udah di Habasyah udah ada, ya kan? Jadi ketika kaum muslimin itu sudah disiksa di Mekah, kaum muslimin itu udah ada yang hijrah ke Habasyah. Habasyah ini Nasrani, ya, orang Nasrani di sana, penduduknya Nasrani, tapi taat Nasraninya, bagus, adil. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan kepada penduduk Makkah dan penduduk Habasyah yang muslim, hijrahlah ke Madinah. Diminta oleh Rasulullah hijrah ke Madinah. Mulailah perjalanan hijrah. Ya, yang pertama melakukan hijrah siapa? Tadi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika hijrah dia sendirian. Tadi Mus'ab bin Umair ketika hijrah dia sendirian, ya. Waktu itu dia diutus sebagai guru, ya. Kemudian ketika 2 tahun dia datang ke Mekah, ya Rasulullah, kita siap untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di Madinah setiap rumah nggak ada seorang pun yang nggak ada yang masuk Islam. Jadi 2 tahun Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, nggak ada di satu rumah pun yang nggak ada yang Islam. Jadi 1 orang udah pasti masuk Islam. Artinya penyebarannya itu rata, bukan cuma di sebelah sini doang, enggak. Kemudian siapa lagi? Adalah Abdullah ibnu Maktum. Kemudian siapa lagi? Abu Salamah. Ada Musa bin Uqabah, Bilal bin Rabah, dan lain-lain. Kemudian Rasulullah kapan nih ke Rasulullah nih? Ya, ternyata Rasulullah SAW ya belum diperintahkan untuk hijrah. Kenapa? Ya, kalau Rasulullah SAW sudah hijrah duluan, ya sisanya amburadul dah kalau begitu dah. Makanya biarin nih duluan, ya, sahabat-sahabatnya, ya, orang-orang Quraisy, oh masih ada tuh Abu Bakar, pentolan masih ada di sini. Oh masih ada nih, Rasulullah masih ada di sini, ya, nggak bisa ngapa-ngapain tuh di sana, nggak bisa ngapa-ngapain, biarin aja. Tapi ya ketika itu mereka udah was-was, kapan nih ya Rasulullah pasti hijrah nih, ya. Kemudian datanglah Jibril kepada Rasulullah, kemudian memberitahukan rencana hijrah karena sudah turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung Rasulullah siang terik datang ke rumahnya Abu Bakar. Di rumahnya Abu Bakar ada istrinya, ada anaknya. Suruh keluar dulu. Keluar kata keluar. Rasulullah akhirnya berbicara 4 mata dengan Abu Bakar As-Siddiq mengenai rencana hijrahnya malam itu. Ingat sekali lagi, ketika Rasulullah hijrah atau mau hijrah, ya, setiap hari Rasulullah itu dipantau. Siapa yang pantau? Orang Quraisy. Nggak boleh sampai Rasulullah itu hijrah. Kalau udah hijrah Rasulullah, pasti Rasulullah itu ada 2 kekuatannya, ideologinya dan politiknya. Pasti akan berkembang. Ideologinya yang dibawa itu, ya, yang dibawa itu adalah yang sesuai dengan fitrah. Di mana-mana kalau sesuai dengan fitrah pasti akan diterima. Makanya ketika Rasulullah nanti, ya, setelah Rasulullah hijrah, dakwah, ya, Rasulullah menyebarkan Islam bukan hanya di Jazirah Arab, cepat diterimanya. Kenapa? Karena sesuai dengan fitrah. Ajarannya sesuai dengan fitrah.
nggak ada perbudakan, nggak ada ribawi, nggak ada misalnya pembunuhan kepada anak-anak kecil, ya, anak kecil perempuan, betul nggak? Kalau kaum orang-orang Quraisy diapain tuh? Ada yang lahir perempuan, ya nyusahin dan anak nih, ya dikubur hidup-hidup, dan itu menjadi budaya. Bayangkan, kesian banget. Terus ada lagi namanya pernikahan yang tidak terbatas, betul ya? Ya mau nambah sampai 10 kayak berapa aja, nggak dihargai. Ya, Islam datang boleh tapi cuman dibatasi. Nah, itu kan ada pembatasan. Perbudakan dulu, orang jadi budak, jual beli. Kalau bahasa kerennya sekarang human trafficking. Waduh, kagak boleh. Jual beli budak anak, ntar dia nggak bisa bayar utang, anaknya pakai dibayarin. La ilaha illallah. Yang seperti ini nggak sesuai dengan fitrah, nggak bakalan bertahan. Makanya konsepnya Islam ketika menyebarkan dakwah, ya bahasanya itu adalah bukan menjajah, nggak ada tuh Rasulullah tuh menjajah tuh nggak ada, membumi hanguskan nggak ada, apalagi ya tahrirul ibad min ibadatil ibad ila rabbil ibad. Tahrirul ibad, membebaskan manusia, ibad, hamba, membebaskan hamba, min ibadatil ibad, dari penghambaan sesama hamba. Karena ketika itu di Romawi, di Persia, rakyatnya itu menyembah siapa? Rajanya. Bayangin, rajanya bilang A, rakyatnya harus kata A juga. Punglinya segini, harus dibayar segini. Ya kerja rodi kalau begitu. Islam datang ketika datang ke Romawi, ke Persia nantinya, ya menawarkan solusi. Gimana gimana ditolak sama rakyatnya. Yang dibawa ini adalah yang sesuai dengan fitrahnya. Kita akan dihormati, kita akan hidup berdampingan, nggak ada lagi penghambaan sesama manusia. Tanpa kita paksa pun mereka juga pasti akan menerima Islam, dakwah. Itu yang dipikirin oleh orang-orang Yahudi, yang dipikirin oleh kaum kafir Quraisy ketika kalau bisa saja nih Nabi bisa hijrah ke satu tempat, kemudian mengembangkan Islam di situ, udah pasti ideologinya mengalahkan ideologi seluruh agama yang ada di Arab ketika itu. Itu ancaman bagi mereka. Yang pertama, yang kedua dari sisi politik, ya kekuasaan. Ketika Rasulullah dikasih kekuasaan di satu negara, dijadikan Amirul Mukminin, udah pasti berkembang. Ya kalau udah politik, nanti ekonominya, sosial, masyarakat, budaya, lihat semakin banyak. Ya itu yang terjadi, alhamdulillah. Jadi mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW nggak boleh sampai hijrah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Konspirasi untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka berkumpul di mana? Di Darun Nadwah. Pada saat yang sama ketika itu Rasulullah sudah menerima perintah untuk hijrah malamnya. Ya, pada saat yang sama juga mereka berkumpul musyawarah. Semua orang-orang kafir Quraisy pemimpinnya harus rapat di Darun Nadwah. Apa yang mereka bicarakan? Tentang pembunuhan Rasulullah SAW. Tapi kan, tuh ada tapi kannya, Rasulullah itu dari Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah satu bani yang ada di kafir Quraisy juga. Kalau begitu nanti kita bertentangan nih. Kalau begitu yang bunuh jangan seorang. Kumpulin ya pemuda-pemuda dari bani-bani yang ada di kafir Quraisy. Anggap aja misalnya ada di di Quraisy itu ada 10 bani. Anggap ya, salah satunya adalah Bani Hashim. Kalau yang bani yang satu akan membunuh Bani Hashim, maka dia akan dikisos. Ini dari dulu hukum kisos sudah berlaku. Sehingga bagaimana supaya Bani Hashim nggak bisa membunuh satu bani ini, maka 9-nya ini harus membunuh Rasulullah pada waktu yang sama. Bagaimana caranya? Utusan dari setiap bani untuk
membunuh Rasulullah. Ya, akhirnya ditentukanlah siapanya. Dia adalah orang-orang pemberani, dia adalah orang-orang yang biasa membunuh atau biasa berburu, dan dari kalangan muda. Pemuda-pemudanya 99, kita anggap 9 ya, 9 pemuda ini akan membunuh Rasulullah pada saat yang sama. Ya, itulah konspirasinya. Walaupun tadinya bukan cuman itu, ya. Udah ada ya di sini di antara ya yang ada dalam Rahikul Maktum disebutkan, udah di penjara aja, ditahan aja, Rasul ditahan. Ya, udah pokoknya tahanan rumah nih, nggak boleh kemana-mana, udah tahan tuh di penjara. Ada lagi disebut, udah Rasul diasingkan aja, kita diasingkan. Ya, ternyata enggak. Ya ini parah ini dia, ini parah banget ini. Dibunuh. Yang disetujui itu adalah dibunuh dengan cara tadi, ya, mengumpulkan ya 9 orang pemuda yang biasa memburu untuk membunuh Rasul pada waktu yang sama. Akhirnya dikepunglah rumahnya Rasulullah SAW. Ya kan? Ya, ini ada nih kisahnya nih, ketika Rasulullah mau hijrah itu dikepung, rumah Rasulullah dikepung nih, atas bawah, kiri kanan, ya. Udah nggak bisa lewat lagi. Coba, ya, makarnya mereka memutuskan untuk membunuh dengan mengepung rumah dan memberikan pedang tajam kepada setiap pemuda dari masing-masing kafilah dengan tujuan Rasulullah SAW. Dan ya mau tidak mau nanti Bani Hashim itu nanti akan ridho dengan sendirinya. Ya, yang bunuh 9 Bani lawan 9, 1/9 lah, kita nggak ini, udah kita maafin, ridhoin aja dah, paling banter bayar diat ntar Bani yang 9 ini, kira-kira begitu. Yang penting Rasulullah mati. Jibril menginformasikan makar mereka, konspirasi mereka kepada Rasulullah SAW. Pada malam tersebut Rasulullah SAW tidak tidur. Justru yang ditaruh di tempat tidurnya siapa nih? Ali bin Abi Thalib. Mau parahnya gitu ya, parahnya Ali mau lagi. Coba bayangin, udah tahu mau dibunuh gitu ya, mau lagi. Enggak ente aja, ente yang lain aja dah, yang lain duluan gitu. Enggak, sami'na wa ata'na. Ali iya dah, apa katanya dah. Dia naik ke kasur, dia selimutin dirinya. Coba bayangin, kalau emang lagi apes, ya pas belum dibuka udah ada yang nusuk. Lah itu mah bukan jarum yang ditusuk, pedang sama tombak. 9 lagi, ya mati, modar itu namanya. Artinya Ali bin Abi Thalib mau menanggung, ya berkorban demi Rasulullah SAW. Kemudian ya ternyata ya sebelum mereka masuk, Rasulullah SAW ya dengan Abu Bakar keluar dari rumahnya, padahal di situ masih banyak penjaganya, tapi sudah Allah Subhanahu wa taala sudah ya dikondisikan, ditidurin. Kemudian ketika Rasulullah sudah jalan agak jauhan, ya mereka sadar, wah udah mau pagi nih, kayak gimana kita aja nih, ayo masuk. Wah masuk semuanya ke rumahnya Rasulullah, mau ditancap, bukan Rasulullah. Kemana Rasulullah? Nggak tahu lah, saya dari semalam di sini. Ya, gimana? Ali juga bukan orang sembarangan itu, galaknya luar biasa. Lu mau bunuh siapa? Mau gua? Emang gua salah apa? Nah, kira-kira begitu. Ya udah dah, bubar. Udah, dari situlah pencarian yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ke arah mana nih? Kalau ke arah Madinah ke sono nih. Oke, kita ke sono. Jangan ke sono semua, ke sono juga. Oh, udah dah tuh. Ya, menyebar kemana-mana dah tuh. Nah, pencarian mulai dilakukan oleh para orang-orang kafir Quraisy. Kemudian, ya Rasulullah SAW bukan hanya sendiri, tetapi bertiga.
Yang satu adalah sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq, yang satu lagi adalah penunjuk jalannya. Siapa namanya? Abdullah bin Urqud. Ya. Jadi walaupun ya mereka Rasulullah dan Abu Bakar sering bolak-balik Syam, kan sering melakukan perjalanan, tetapi ya untuk perjalanan ini mereka mempercayakan kepada Abdullah bin Urqud untuk memandu perjalanannya. Ya. Kemudian mereka tidak langsung jalan ke arah Makkah. Mereka menuju Gua Thur. Ya, jadi ini perjalanan ini nggak langsung. Kalau orang kan kalau misalnya lagi dicari kan, ayo kita jalan terus, nggak boleh berhenti. Kalau sekarang begitu nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena udah ketahuan. Ya, ada yang kita pakai kan handphone ya, ketahuan, kedetek tek di mana tempat-tempatnya. Kalau kita ngelihat film juga begitu, yang di hutan-hutan jangan sampai berhenti, jalan terus. Ya, nggak boleh sampai berhenti, ketahuan nanti posisinya. Kalau waktu dulu enggak, dia berhenti. Malah yang dia tuju dari Mekah adalah Gua Thur untuk yang pertama kali. Jadi jalannya nyantai sebetulnya. Tetapi santai-santainya Abu Bakar dalam satu riwayat dibilang, ya Rasulullah, saya ketakutan ya Rasulullah, mati dah kita nih, kita dicari satu kampung nih, kita begitu. Ya kata Rasulullah, jangan takut, kita bersama Allah. Coba bayangin. Akhirnya Rasulullah tinggal di Gua Thur selama 3 hari. Ketika itu 1 hari, kedua harinya, ketiga harinya, beberapa kali tuh Gua Thur itu sudah didatangi oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Wah, di sini tempatnya nih. Kata Abu Bakar, ya ketahuan dah kita. Enggak ketahuan. Ya Allah sama kita. Ya, Bang, dalam satu riwayat disebutkan di sini, ya, kalau saja orang-orang Quraisy itu ngelongokin, kemudian ngelihat ke bawah, udah pasti ketahuan, kepalanya kelihatan tuh. Karena Gua Thur itu bukan gua yang gede, cuman cukup segitu doang. Ya, tetapi Allah membutakan mata mereka. Masya Allah. Ya, belum lagi kejadian-kejadian ya, dipatok ular lagi. Abu Bakar sempat dipatok ular itu di bawah itu. Ya, udah dipatok kan sakit itu. Ya. Kemudian air matanya itu mengenai Rasulullah. Rasulullah bangun. Ngapa lo? Ya, ini dipatok. Ya Allah, dipatok, dia kagak bisa. Ya, dia nggak bisa nahan. Ya, sampai akhir keluar air mata. Didoakan Rasulullah, dikasih ya air matanya, atau dalam satu yang lain dikasih ludahnya Rasulullah, kemudian sembuh dengan segera. Ya, Masya Allah, ini banyak kemujizatan. Jadi antaranya ya sarang laba-laba ya, kemudian merpati yang sedang bertelur di situ. Padahal kalau merpati bertelur ya, itu bukan sehari 2 hari tuh, sarang itu udah berbulan-bulan udah ada di situ. Tetapi kenapa Allah segera ya merpati itu membuat sarang di situ, menutupi dia, kemudian dia bertelur di situ. Dengan waktu yang sama juga ya laba-laba membuat sarangnya. Coba bayangin. Nggak mungkin Rasulullah kalau di sini masa ininya udah pecah nih, ya udah tembus. Ya nggak mungkin juga tuh ada ini yang tuh merpatinya udah pada jatuh itu. Coba. Jadi ya selain Rasulullah butakan ya, kemudian juga ada ya secara ilmiahnya lah, kalau kita bilang nggak mungkin ini terjadi secara tiba-tiba. Ya, sampailah mereka mencari, bahkan bukan hanya mencari, mereka membuat pengumuman kepada para yang menemukan, diberikan hadiah yang sangat besar oleh Abu Sufyan. Tapi nggak ketemu juga. Ya, dengan lamanya Rasulullah itu lama ya sampai ke Madinah. Orang-orang yang di Madinah itu khawatir.
Yang nungguin tuh khawatir, Pak, Bu. Kagak nyampe-nyampe, ketahuan kali Rasulullah ditangkap kali ini. Ya, wah ditangkap dan nih. Mana panasnya pol kalau kita bilang ya, panas, nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak berteduh, harus berteduh. Nih nggak nyampe Rasulullah, nih nggak nyampe. Sehari ditungguin, 2 hari ditungguin, wah seminggu ditungguin, belum nyampe-nyampe. Ternyata ya pada saat yang tidak diduga-duga timbul bayangan, ya orang-orang pada naik pohon kurma, kemudian pada ngelihat, iya itu ada unta, ya ada untanya Rasulullah dan untanya sahabat Abu Bakar. Langsung disamperin, benar terjadilah, ya di situ sampai Rasulullah SAW. Nah, khair. Apa ini? Oh iya, 5 menit lagi saya tanya jawab. Kelamaan ini ceritanya ya. Ayo sebentar lagi ya. Jadi apa yang Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, ternyata Rasulullah tidak diam begitu saja. Sampai di Madinah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid, karena ini adalah pusatnya Islam, syiarnya Islam, pusat dakwahnya Islam, pusat pendidikannya Islam, pusat kesehatannya Islam. Masjid ketika dahulu bukan cuma buat tempat sholat, buat tempat orang rawat orang yang sedang berjihad. Di depan masjid juga ada muamalah, ada transaksi pasar dan lain-lain. Ketika itu membangun masjid juga ya harus dipilih mana tanahnya. Semua orang nawarin, ya Rasulullah, rumah saya nih, kata Abdullah bin Ubay, yang paling cakep nih di Madinah, di tempat saya Rasulullah. Kalau saya di rumah ente, yang lain ntar pada ngiri. Nah, gimana nih caranya nih? Ya udah, kita bikin rumahnya Rasulullah sendiri. Rumahnya Rasulullah ya masjid. Masjid di sini, rumah Rasulullah di sebelah situ. Ya, di takmirnya sebelah kiri kanan. Oke. Bagaimana cara menentukannya? Ya Rasulullah, saya nih ya Rasulullah, saya mau wakafin. Wah, semuanya pengen wakafin. Kalau saya terima, ntar yang lain gak terima, bagaimana urusannya? Ya kan? Maka ketika itu dimintalah untanya Rasulullah yang menentukan tanahnya. Oke, untanya dilepas sampai dia duduk, kemudian dia ya duduk dengan tenang. Disitulah akan kita bangun masjid dan rumahnya Rasulullah. Terjadilah itu. Ya, ternyata yang diduduki itu ya tanahnya anak yatim. Orang tuanya udah nggak ada, anak yatim punya wali. Kata walinya, udah ya Rasulullah, kita semua sudah berbaiat, berjanji setia, saya akan mengorbankan harta ini. Enggak, kata Rasulullah, tetap dibayarin. Bayangin Rasulullah, nggak haji mumpung ya. Haji mumpung, kadang ada haji mumpung juga. Nah, alhamdulillah gratis nih kalau begini. Enggak juga, dibayarin. Ya, setelah itu dilakukan pembangunan masjid. Setelah dibangunin masjid, apa yang dilakukan Rasulullah? Mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Muhajirin orang-orang yang hijrah, ansor orang-orang yang menolong, orang-orang pribumi tadi. Tadi itu diantaranya adalah dengan cara ya membagi hartanya, membagi istrinya dan lain-lain. Kemudian apalagi yang dilakukan Rasulullah? Membentuk perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang belum masuk Islam, dinamakan Piagam Madinah. Jadi kan kita kan sekarang hidupnya di Madinah nih. Mereka suku Aus dan Khazraj tadi yang suku besar di Madinah sudah mengangkat Rasulullah menjadi amir. Amirul Mukminin berarti orang-orang atau pemimpin orang-orang mukmin. Sehingga ketika mereka harus bergaul dengan orang-orang yang belum mukmin, bagaimana caranya? Ada, nanti akan kita bahas Piagam Madinah. Ya, jadi ketika itu Rasulullah SAW sudah diterima di Madinah, hidup di Madinah, ya bersaudara dengan orang-orang Madinah, ya baik yang Muslim maupun yang kafir. Tetap mereka bermuamalah, nggak ada bedanya. Ya, nah sampai sini kita buka sesi tanya jawab. Ya, fadhal.